Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Kalau Anda lagi cari rumah di daerah Gading Serpong yang sudah siap huni dan ready stock, dalam artian dia juga sudah full furnish, jadi Anda tinggal pindah aja ke rumahnya kalau misalnya Anda tertarik dengan rumah ini. Jadi rumah ini dijual dengan kondisi semuanya sudah full furnish, siap pakai, dan semuanya brand new ya. Dan ini furnishnya juga nggak neko-neko karena dia juga ada perombakan total ya, terutama di bagian lantai 3 dia bikin sebuah rooftop yang langsung menghadap ke danau ya, 270 derajat, jadi Anda bisa langsung melihat dari semua sisi. Untuk furnishnya pun ya speknya juga nggak main-main ya, semuanya serba bagus, bahkan untuk kamar mandinya pun dia semuanya pakai Grohe. So inilah Klaster Mozart yang terletak di kawasan Simfonia Gading Serpong dengan harga di 14 miliar. Nego nggak? Ya nanti kita ajukan aja ya. Ya ini dia videonya. Jadi posisinya persis ya, berada di sebelah Danau Melody Lake yang ada di kawasan Simfonia ini. Nah ini unitnya. Jadi Klaster Mozart yang tipe 12x17. Kalau Anda perhatikan, memang tampak depannya berbeda dengan Klaster Mozart yang biasa saya review-review. Karena yang ini adalah tahap pertama. Kalau yang sebelumnya saya review-review, itu adalah Klaster Mozart yang tahap kedua. Perbedaannya di mana, Tom? Perbedaannya hanya di tampak depannya aja ya. Tapi kalau untuk dalamnya, semuanya sama aja. Memang kalau untuk yang tipe tahap pertama, khusus untuk semua yang tipe corner menghadap ke lake, itu dijualnya dengan sistem lelang. Jadi sistem lelangnya itu kalau nggak salah dulu paling murah-murahnya pun itu terjual di harga 7 miliar ya. Jadi wajar kalau ini dijual dengan harga 14 miliar. Karena ya posisinya ini paling cakep dan semuanya juga sudah full furnish. Kalau Anda perhatikan pun taman depannya itu jauh keren ya. Jadi banyak tanaman-tanaman yang ditanam sama ownernya di depan rumah. Jadi ya terasa lebih adem. Nah ini adalah carportnya. Bisa 2 mobil. Dan kanopinya pun sudah dibikin seperti ini ya. Jadi kalau biasanya pada standarnya itu kanopi-kanopi kaca, yang ini bukan kanopi kaca. Jadi ya lebih nggak berisik lah. Untuk pintunya juga sudah smart door lock ya, standar dengan CCTV. Dan ada kanopi kaca yang berada di bagian depan. Jadi kalau misalnya Anda mau duduk-duduk nyantai, pagi, siang, sore, bisa di sini ya. Tapi ya, kalau saran saya, rumah ini karena sudah 3 lantai, dia ada rooftop, mendingan nyantai di atas itu lebih enak ya. Kalau Anda penasaran dengan rooftopnya, perhatiin aja nonton video ini ya. Sebelumnya saya ingin infokan, video ini termasuk video terpanjang yang pernah saya bikin. Karena total videonya itu di hampir 13 menit. Jadi kalau misalnya Anda pengen skip, silakan klik aja ya yang di bagian taskbar bawah itu. Jadi Anda bisa pilih mau lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Jadi supaya lebih menghemat ya waktu Anda kalau misalnya kelamaan nonton video ini. Karena mau nggak mau video ini harus lama ya. Karena dia sudah full furnish, kemudian rumahnya juga gede, ya mau nggak mau. Nah di lantai 1 ini Anda ketemu dengan dapur kotor seperti tadi ya. Dan ini ada penambahan untuk sebuah ruangan, bisa Anda manfaatkan sebagai gudang ya. Tapi kalau misalnya mau dibikin jadi kamar ART bisa juga. Tapi sebenarnya kamar ART itu ada satu yang berada di atas itu lebih enak lah, lebih luas untuk ukuran kamarnya. Nah di bagian sini ada tempat untuk penempatan lift. Jadi kalau misalnya Anda mau pasang lift atau home elevator bisa taruh di sini. Cuma memang rumah ini belum dipasang untuk liftnya ya. Untuk lantainya dia juga sudah pakai marmer. Nah marmer ini standar bawaan dari developer ya, jadi tidak diganti sama sekali. Dan ini lantai pertamanya. Jadi kalau Anda masuk dari pintu masuk utama, Anda akan ketemu dengan ruangan ini. Nah kita mulai dari depan aja supaya nggak bingung. Oh ya, untuk luas tanahnya berhubung ini tipe hook, dia di 313 meter persegi. Untuk tipenya ya sebenarnya ini tipe 12x17 kalau kita bilang. Tapi ya luas tanahnya karena hook jadi 313 meter persegi. Untuk luas bangunan karena dia ada penambahan di lantai 3, jadi dia total di 550 meter persegi. Ini adalah Klaster Mozart yang terbesar ya luas bangunannya boleh dibilang untuk saat ini ya. Untuk secondary-nya. Karena ya kalau klaster-klaster Mozart yang lainnya standar bangunannya yaitu 200 meter persegian lebih ya, karena itu standar bawaan dari developer. Nah ini area ruang tamu. Jadi kalau misalnya Anda nerima tamu, ya bisa di sini. Ini kurang sofa aja. Jadi Anda tinggal beli sofa, taruh di sini. Kalau ada tamu bisa nongkrong di sini. Jadi ya semi ketutup dengan pintu masuk ya. Dan di depannya ada sebuah meja makan yang langsung nyambung dengan dapur bersih. Jadi dapurnya ada 2 dibikin nih.
Jadi di bawah itu ada dapur kotor, di atas ada dapur bersih. Dapur bersih ini manfaatnya kalau misalnya Anda masak-masak yang kecil-kecil aja ya, yang nggak berat-berat. Dan di sini juga ada penempatan sebuah kolam renang di bagian corner. Biasanya kalau di bagian corner, orang-orang pada bikinnya itu taman atau tempat duduk aja atau gazebo. Tapi berhubung ini cornernya boleh dibilang paling besar, jadi dia bisa masih bikin sebuah kolam renang dan juga ada gazebo di samping. Ya, memang kolam renangnya tidak terlalu besar, tapi Anda bisa nyantai-nyantai di sini ya, jacuzzian. Kalau misalnya Anda aware, wah ini kelihatan nih dari sisi jalan ya, tanaman-tanaman itu ditinggiin aja. Yang penting Anda nggak bikin pagar permanen. Tapi kalau taman-taman, no worries ya. Jadi ya supaya lebih kamuflase. Jadi kalau misalnya Anda berendam, lebih nggak kelihatan dari luar. Tapi posisi ini karena dia berada di ujung dan corner ujung ya, jadi jarang sih orang lewat sini ya. Bahkan saya video ini 1 jaman pun itu nggak ada yang lewat di situ ya. Paling ya hanya ya tukang tanaman yang di depan tadi yang khusus emang untuk nyirem-nyirem tanaman. Di bagian lantai 1 ada sebuah kamar tidur. Kamar tidur yang di bawah ini tidak punya kamar mandi dalam. Kamar mandinya berada di luar. Nah, kamar tidur ini bisa Anda manfaatkan sebagai kamar tidur untuk tamu atau kalau misalnya ada orang tua yang memang nggak mau lagi naik ke atas, pengennya tidur di bawah. Karena biasanya orang tua pada pengennya tidur di bawah ya, nggak mau tidur di atas karena capek naiknya. Bisa tidur di bawah situ. Dan Anda nggak perlu khawatir karena posisi anak tangga ke WC itu tidak ada sama sekali. Jadi landai ya, sedatar dengan telapak kaki kita. Jadi nggak perlu khawatir. Biasanya kalau saya bawa-bawa klien ke rumah-rumah, pasti nanyanya yang paling utama, kalau misalnya bawa orang tua ya, WC kamar mandi bawah itu datar atau enggak? Nah, karena kalau misalnya ada tangga turun, ya kadang takut kepleset ya. Di speed level ini kita belum naik ke lantai 2 ya, baru speed level. Ini bawaan standar dari developer, tapi ada penambahan tangga melingkar ke atas untuk tempat jemuran. Nah, di samping itu bisa dijadiin gudang atau kamar ART dan juga untuk mesin cuci ya, bisa letakin di situ. Di speed level ini juga ada satu kamar tidur. Nah, yang ini kamar tidur anak karena bisa single bed aja. Kalau double bed ya kayaknya kurang pas ya. Lebih baik single bed seperti ini. Dan dia juga sudah ada kamar mandi dalam. Jadi semuanya kamar yang ada di unit ini sebenarnya sudah ada kamar mandi dalam semua kecuali ya kamar tidur bawah karena bawaannya memang kamar mandinya berada di luar. Untuk railing tangga pun juga sudah diganti semuanya pakai kaca ya, seperti itu. Karena standar bawaannya itu pakai railing besi. Nah, kalau Anda perhatiin, ini full interiornya dia pakai drop ceiling, lampu-lampu kristal. Kalau Anda nanti mampir ke rumah ini, banyak lampu kristalnya ya. Mau dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Bahkan di kamar-kamar pun juga ada lampu-lampu kristal kecil-kecil ya di samping kasur. Yang ini juga untuk kamar tidur anak. Dia bisa double bed dan dia juga punya sebuah kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalam yang ini tidak di otak-atik ya, jadi ini merupakan standar bawaan dari developer. Jadi semuanya dinding, lantainya, semuanya standar. Dan semua kamar mandinya juga punya sirkulasi udara ya, jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya mandi air panas, itu nggak bakalan ngembun di bagian dalam kamar, tetap kebuang ke luar. Untuk lantainya, dia juga sudah pakai laminated flooring ya. Jadi lebih bagus daripada kalau kita pakai parket, itu gampang baret. Kalau laminated flooring ini lebih awet lah, lebih tahan lama. Dan kalau kena air juga lebih oke lah, bisa dipel gampang. Nah, ini kamar tidur utamanya segede ini ya kalau Anda perhatikan. Dan semuanya dikelilingi dengan kaca-kaca. Jadi Anda bisa lihat pemandangan danau seluas 270 derajat ya. Bayangin. Memang ya resikonya sedikit panas. Tapi ya itu resiko kalau misalnya Anda ngambil tipe corner. Karena pasti terpapar 2 mata angin. Di sini bagian tempat untuk walking closet, dan ini walking closet idaman para istri karena tempat gantung bajunya banyak ya. Dan juga untuk tempat penempatan perhiasan di bagian tengah itu juga sudah dibuat. Dan ini kamar tidur utamanya seluas ini. Bahkan itu kasur ukuran paling gede pun rasa imut-imut ya karena ukuran kamarnya besar seperti ini. Dan juga punya sebuah balkon yang berada di samping. Nah, tapi yang paling utama ini nih view-nya. Rumah besar itu di mana-mana banyak ya. Secondary, developer juga pada bikin rumah-rumah gede. Tapi yang paling berharga itu view-nya ya. Itu nggak bisa dinilai dengan harga. Makanya kalau orang pada lelang, kalau Anda perhatikan, kenapa yang ini lebih mahal dibandingin unit yang sama dengan ukuran yang sama? Karena view-nya. View itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi tidak ada nilainya ya. Makanya orang rebutan kalau untuk
lelang-lelang seperti ini. Bahkan di tempat-tempat lain pun gitu, jualnya pakai view. Ukuran sama, tapi ada view-nya pasti lebih mahal. Mau view golem, mau view danau, itu pasti jauh lebih mahal dibandingin kalau yang tipe standar kalau ngadep rumah ke rumah. Nah, kamar mandi yang di kamar tidur utama ini semua dirombak total ya. Mulai dari bathtub-nya, lantainya, dindingnya, bahkan drop ceiling-nya pun dibikin. Jarang-jarang kan Anda lihat ada yang bikin drop ceiling di kamar mandi. Karena biasanya hanya di kamar tidur aja ya. Kali ini nggak di kamar mandi. Nah, untuk semua soketnya, dia menggunakan merek dari Nero. Dan untuk kamar mandinya semuanya pakai Grohe ya. Mulai dari wastafel, shower, sampai klosetnya itu juga pakai Grohe semua ya. Bahkan yang ini juga, tuh, arah pancurannya bisa disetting ya, mau kayak gimana. Kalau saya sih di apartemen, asal keluar air aja udah seneng. Kalau yang ini bisa diatur-atur ya, sumber airnya itu. Jadi ya, bisa ala massage, bisa rain shower, itu unik banget ya. Dan ini kalau Anda perhatikan, tuh ada lampu kristal lagi ya, ada dua. Satu di tempat walking closet dan satu di kamar tidurnya. Jadi memang ownernya suka banget dengan ala-ala yang pakai lampu-lampu kristal seperti ini. Memang jadi pasti kelihatan jauh lebih mewah ya dibandingin pakai lampu tembak biasa. Dan ini bangunan penambahannya di lantai 3. Waktu saya lihat ke sini, kok penasaran di atas itu kok kayak ada sesuatu ya, ada kaca-kaca. Ternyata ya ini, ownernya bikin sebuah rooftop yang cakep banget. Nanti Anda perhatiin ya, kenapa saya bilang cakep banget. Karena nyaman banget ya, untuk barbecue area, untuk nyantai bareng keluarga, bareng temen, itu cozy banget di lantai atas ini. Nah, di lantai atas ini ada sebuah ruangan yang saya sebenarnya kurang tahu ini buat apa, tapi ya bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur ya. Mungkin kamar tidur ART juga bisa di atas sini dan juga punya sebuah kamar mandi nih. Jadi bisa mandi di sini. Kamar mandi ini juga penambahan ya. Jadi semua di lantai 3 ini penambahan, tidak bawaan standar dari developer. Nah, ini rooftopnya ya. Jadi rooftopnya ini view langsung menghadap ke danau dan jalan dari Simfonia. Jadi kalau misalnya ada tamu mau datang, bisa lihat nih mobilnya udah datang belum tuh dari arah jalan ya. Jadi nggak perlu nunggu lama. Dan ini bagian rooftop atasnya tuh. Sudah dibikin sedemikian rupa supaya Anda bisa duduk nyantai atau barbecue area di sini. Kalau Anda lihat, perhatikan di depan itu ada mobil-mobil yang datang. Nah, itu arah dari Simfonia ya. So, kalau misalnya Anda penasaran dengan unit ini dan mau survei, bisa langsung hubungi saya ya dengan Tommy Valentino 0812 8208 3776. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini dan mohon maaf kalau video kali ini terlalu panjang. Cuman ya, mau gimana lagi ya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.